Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini selain karena pandemi, kita juga mengalami musibah banjir yang melanda di tempat kita, sehingga tidak memungkinkan kita untuk bersama-sama bersekutu di gedung gereja. Untuk itu video ini akan disampaikan kepada Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu saudara beserta keluarga dapat mengikutinya di rumah masing-masing dalam peribadatan minggu hari ini tanggal 20 September 2020. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama menyanyi dari PKJ nomor 6, bait pertama dan yang kedua. Bait yang kedua nanti kita bersama-sama bangkit berdiri. PKJ nomor 6 bait 1 dan 2 bersorak hai alam semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kita akan bersama kembali akan ujian dari PKJ nomor 11, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Inilah hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu.
Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap berita, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari hidup kami, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Pada saat ini Engkau telah mengajarkan dan mengembalikan cara hidup seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan bersama mendengarkan berita anugerah dan kita sekalian berdiri. Setiap orang yang menandakan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihi serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, dipersilakan membuka Alkitabnya masing-masing. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai bacaan kita pada saat ini. Kita membuka dari Keluaran pasal 16 ayat 2 hingga yang ke-15. Keluaran pasalnya yang ke-16 ayat 2 hingga yang ke-15 dengan judul Mana Sabat. Demikian firman Tuhan, saya membacakan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tanah Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak dan membawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekatkan hadapan Tuhan, sebab Dia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, suatu yang berbunyi-bunyi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Demikianlah firman Tuhan yang sampaikan kepada kita pada saat ini.
setiap orang yang dengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kita bersama kembali menyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 55, bait 1 dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat nomor 55, bait 1 dan baitnya yang kedua. Sumber kasih Yesus. Ya Tuhan, kami pada saat ini kami datang kepadamu di tengah ketidakberdayaan kami sebagai manusia yang terbatas dalam keadaan, dalam kesehatan, dalam pikiran, perilaku yang boleh kami kerjakan. Kami berterima kasih dan bersyukur ketika Allah masih memberikan kami kemampuan untuk boleh ada mengikuti ibadah ini. Dan tolonglah kami meski keterbatasan kami dalam persekutuan menerima firman Tuhan. Kiranya dengan kasih-Mu Engkau memampukan kami mengerti, memaknai firman Tuhan dengan benar. Tolonglah kami agar kehendak-Mu yang jadi atas kebenaran firman Tuhan ini. Biarkanlah kami yang ada di rumah kami masing-masing, jemaat-Mu yang ada di tengah-tengah ini, boleh menerima firman-Mu yang hidup dalam hati kami, melakukan sesuai seperti kehendak-Mu. Dalam Yesus kami mohon berkat-Mu dalam firman ini. Amin. Saudara sejemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 hingga yang ke-16 menjadi dasar perenungan kita pada saat ini dengan judul perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-16. Bapak Ibu boleh memperhatikan pada bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Matius 20 ayat 1 hingga yang ke-16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupahkan. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk
bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu pada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini menjadi minggu peringatan bagi kita sekalian bahwa kita tidak melaksanakan ibadah minggu di gereja dikarenakan bukan hanya pandemi, namun juga banjir yang melanda di tempat kita pun termasuk gereja juga mengalami banjir sampai masuk ke dalam gereja. Namun kita bersyukur kita boleh diberkati, masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya ketika kita bekerja melakukan aktivitas harian, biasanya kita mengerjakan itu dari pagi sampai sore. Waktunya datang pagi dan waktu pulangnya sore. Nah, itu hitungan satu hari dan kemudian akan dibayarkan satu hari. Tetapi ada juga yang melakukan pekerjaan itu hanya setengah hari, maka tentu bayarannya biasanya pun setengah begitu. Ketika harian lepas, ketika setengah hari, maka bayarannya pun separuh dari satu hari. Nah, kita belajar dari kebenaran firman hari ini bahwa tidak jauh berbicara tentang perumpamaan tentang orang-orang upah di kebun anggur. Ada seorang tuan pemilik kebun anggur yang memanggil beberapa orang di jam yang berbeda dan menyuruh mengerjakan pekerjaan yang sama. Yang pertama ada yang pagi-pagi sekali, kemudian ada jam 9, ada jam 12, ada jam 3 sore, ada jam 5 sore. 5 kali waktu yang berbeda. Dan pemilik kebun anggur terus mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya dengan upah 1 dinar sehari. Dan itu adalah merupakan satu ukuran upah yang sesuai pada kala itu. Dan tentu dalam keadaan ini secara manusia bahwa tentu yang duluan gitu, dari misalnya jam 7 pagi atau jam 8 pagi tiba-tiba sama hasilnya yang diperoleh dengan jam 5 sore, lalu dia berpikir, kenapa saya datang jam 5 sore saja? Karena itu yang datang lebih duluan merasa keberatan dengan sistem gaji yang dia dapatkan, penghasilan atau upah yang dia dapatkan. Kenapa yang terakhir mendapatkan angka yang sama atau penghasilan yang sama? Karena itu disampaikan juga dalam kebenaran firman hari ini bahwa si Tuhan menyampaikan satu pesan yang menarik. Tuhan katakan, berapa aku akan mengupah? Tentu itu menjadi bagian daripada diriku. Mari maknai perumpamaan ini di dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gambaran orang-orang yang dipanggil, ada banyak pengangguran dan kemudian dipanggil untuk bekerja di kebun anggur sang Tuhan. Kita gambarkan bahwa Tuhan adalah sebagai pemilik kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil kita. Karena itu setiap orang yang telah dipanggil itu dengan beraneka ragam. Ada yang dipanggil oleh Tuhan, dipanggil dalam pengertian bahwa bagaimana kita menerima Kristus Yesus, bersaksi, memberi diri untuk bekerja di ladang Tuhan. Ada yang menerima Yesus pada saat usia masih kecil. Ada yang terima Yesus pada saat usia masih muda. Ada terima Yesus pada usia kaum balia. Ada yang masih terima Yesus pada usia tua atau usia indah.
Dan proses panggilan ini bervariasi. Bapak Ibu Saudara, sedang jemaat yang dipanggil, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Allah memanggil kita dengan begitu luar biasa. Ketika kita melihat masa panggilan dan proses panggilan yang bervariasi, seperti tadi saya katakan, bagi usia dan kategori. Kemudian di sana ia diperintahkan untuk ketika terima Yesus, maka ia melayani, maka ia memberi diri untuk dipakai oleh Allah. Dan usia-usia ini, waktu-waktu ini, Allah yang merencanakan. Tetapi ingatlah bahwa upah atau bagiannya sama saja. Lalu ada yang mengatakan, seperti yang terdahulu, bagian orang upahan mengatakan bahwa berarti lebih baik saya nanti mengenal Yesus nanti saja, ketika saya sudah tua, ketika saya sudah tidak bisa berjalan, ketika saya sudah mulai pikun, atau saya sudah mulai bangkrut, atau saya sudah mulai tidak punya pekerjaan, atau saya sudah mulai jatuh, baru deh mungkin saya terima Yesus. Karena toh hasilnya sama. Bapak Ibu Saudara, ketika itu menjadi pemikiran kita. Dan tidak sedikit orang yang mengatakan, sekarang kita masih belum bertobat, tidak masalah. Kita belum terima Yesus, tidak masalah. Kan kiamatnya masih belum. Kan tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita akan kembali kepada Dia. Ada pernyataan yang demikian. Nanti saja, tunggu umur sudah cukup. Nanti saja kalau saya sudah sakit. Nanti saja ketika saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa, maka saya akan terima Yesus. Pertanyaannya, iya, jika kita masih diberikan kesempatan sampai di usia itu. Iya, ketika kita masih diberikan kesempatan sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk sampai pada usia yang kita targetkan. Kalau tidak, bagaimana ceritanya? Kalau tidak, bagaimana ceritanya? Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini dalam panggilan, dan kita mengerjakan dalam bagian kita masing-masing. Allah tidak pernah pilih kasih. Kamu yang duluan, maka kamu akan memberikan berkat yang lebih. Kamu yang terima Yesus lebih dulu, maka akan kasih berkat yang lebih. Kamu yang terima Yesus terakhir, maka kamu akan dapat berkat yang lain. Tidak. Berkat Tuhan sama rata, sama dirasakan oleh semua orang, baik dia yang terima Yesus lebih dulu maupun dia yang terima Yesus terakhir. Nah, ketika sumut-sumut itu muncul, maka coba kita lihat dalam bagian keluaran tadi, bagaimana bangsa Israel mulai protes bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena mereka merasa kelaparan. Mungkinkah Tuhan memberikan makanan? Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan? Dan Tuhan sediakan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel. Dan keadaan ini pun boleh terjadi ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan. Jangan pernah menyesal. Saya lebih dulu mengenal Tuhan, tapi kok hidupnya lebih nyaman dibanding saya yang lebih dulu mengenal Tuhan. Saya lebih dulu melayani, tapi mengapa dia lebih memperoleh berkat dibanding saya? Janganlah sampai sumut-sumut itu keluar dan menjadi bagian dari nasihat penting bagi Allah dalam kehidupan kita untuk kita mengintrospeksi diri. Ketika kita dipercayakan lebih dulu, bahkan ketika kita dipanggil lebih dulu, harusnya kita lebih bersyukur karena lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bersyukurlah kita lebih dulu diperkenalkan kepada Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain memperkenalkan Tuhan. Justru harusnya bersyukur ketika kita lebih dulu diperkenalkan kepada Tuhan melalui proses hidup kita, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita,
dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita menjadi bagian berkat dari orang-orang di sekitar kita. Dan saat ini sungut-sungut bukanlah menjadi solusi ketika kita menjalani kehidupan. Sungut-sungut bukanlah jadi jalan keluar untuk kita menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Apakah dengan sungut-sungut selesai semua persoalan? Apakah dengan amarah kehidupan kita akan lebih baik? Apakah dengan bercerita? Apakah dengan memberikan pemikiran negatif berkaitan dengan hidup kita kepada orang di sekitar kita menjadi bagian solusi? Tentu tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu semua bukan solusi, mari apa yang menjadi solusi dalam hidup kita? Tentu kita harus menerima anugerah Tuhan. Ketika kita dipanggil terlebih dahulu untuk menyembah Tuhan, maka kita punya pekerjaan yang mulia untuk mewartakan kasih Tuhan. Dan ketika tahu bahwa sungut-sungut bukan bagian yang terbaik, maka tentu keterbalikan daripada itu adalah bagian sukacita di dalam Tuhan, yaitu rasa syukur dan sukacita dalam hati kita akan membuat kita merasa penuh dalam sukacita di dalam Tuhan. Misalnya kondisi banjir yang kita hadapi saat ini, yang kita jalani saat ini, mungkin kita mengalami banyak kerugian. Ayam kita, babi kita mungkin ada yang mati. Kemudian harta benda kita, mungkin kulkas, TV, mesin cuci, lemari, dan sebagainya, kompor, bisa mungkin mengalami kerusakan. Lalu pertanyaannya, apakah pula dengan bersungut-sungut itu akan selesai? Tentu tidak. Yang terpenting, mari kita melihat itu dengan positif. Bagaimana mungkin kita melihat itu dengan positif? Pertama, dari semua itu kita melihat bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita bersusah payah bekerja siang malam, mungkin untuk supaya kita punya peralatan-peralatan yang bagus, memenuhi rumah kita, sofa yang bagus, TV yang bagus, kulkas yang bagus, dan sebagainya. Tapi ketika bencana ini hadir, dengan semata-mata itu hilang. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa kekuasaan Allah itu nyata. Dan apa yang kita perjuangkan kalau sudah rusak hilang begitu saja, akan menjadi sia-sia. Dan yang kedua, kita melihat dari sisi positif bahwa meskipun keadaan banjir, kita masih tetap sehat, kita masih diberikan umur panjang, sehingga kita bisa mengatur, menata, kelola kembali kehidupan kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, jangan kita seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut dan kemudian menggunakan amarah daripada Allah. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya telah dipilih oleh Allah untuk melakukan karya. Jangan pernah merasa kecewa karena kita telah dipanggil menjadi umat pilihan terlebih dahulu, tapi justru bersyukurlah untuk itu. Jadi kapanpun kita menetapkan hati kita menjadi pengikut Kristus Yesus, ingatlah bahwa masa hidup kita ini adalah proses untuk menanam karya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti pada saat yang Tuhan tentukan, Tuhan panggil kita, kita sedang menanam dengan baik apa yang Tuhan tindakan dalam hidup kita. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, mari mensyukuri kehidupan kita. Mari mensyukuri setiap hal yang kita dapatkan. Mari tidak hanya berkeluh kesah, mari tidak hanya mengutuk, mari tidak hanya bersitegang, tapi mari bersama. Mari bersama menerima sesuatu dengan hati yang lapang. Mari bersama menikmati hidup ini
dengan keindahan yang Tuhan sediakan. Selamat hari Minggu. Semoga kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah. Kini kami bersekutu ingin memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur ketika kami telah terima firman-Mu. Ajar kami untuk melihat segala sesuatu dengan benar dan sudut pandang yang baik. Sehingga ketika Tuhan memilih kami di waktu-waktu yang berbeda, kami percaya Tuhan punya rencana untuk kami melakukan pekerjaan yang lebih mulia. Dan ajarlah kami untuk senantiasa melihat peluang bagaimana kami boleh dipakai oleh Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami boleh melewati satu bagian kejadian yang kami alami begitu luar biasa. Banjir yang kami hadapi di seluruh wilayah desa Telangkah ini. Kami terima kasih kami boleh melewati itu, meski mungkin kami mengalami kerugian secara materi, tenaga, dan waktu, dan juga mungkin beberapa kesempatan. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan yang masih kembali mempercayakan kami untuk melewati kehidupan ini dengan berkat penyertaan daripada Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, agar kami mampu terus bersyukur melewati setiap kejadian demi kejadian dengan saling mendoakan, sehingga kami mampu melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami serta rumah tangga, keluarga kami hanya dalam naungan sayang Tuhan. Biarkanlah kami dimampukan untuk senantiasa mengarahkan pandangan hanya di dalam Engkau saja. Biarkanlah kejadian demi kejadian yang kami alami, pandemi virus COVID-19 yang kami alami, dan juga banjir yang melanda, boleh mengingatkan kami manusia bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa, sehingga tidak ada hal yang harus kami utamakan, tidak ada hal yang harus menjadi acuan kami terlebih daripada pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu biarkanlah kami hanya bersandar kepada Tuhan saja, tidak mementingkan kepentingan dunia, tapi mementingkan bagaimana kami hidup di dalam Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami pula yang mungkin saat ini masih mengalami banjir. Tolonglah mereka dimanapun mereka berada, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah ini Tuhan, agar mereka tetap teguh, tegar menjalani semua ini. Dan kami juga memohon dari pihak pemerintah biarkanlah berkenan bagi setiap orang yang memiliki kerinduan untuk membantu, menolong. Biarkanlah Tuhan memberkati setiap orang, instansi baik itu swasta maupun negeri. Biarkanlah Tuhan memberkati mereka agar boleh menjadi penolong bagi masyarakat di mana kami mengalami kesulitan dan kesusahan. Tolonglah kami di dalam pengharapan, agar kami boleh saling mendoakan satu dan yang lain. Ya Tuhan Yesus, ini kami serahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan di berbagai tempat. Dan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam pengharapan Tuhan kami yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga memberikan kesalahan kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar persembahan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan masuklah ke belakangnya. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu persembahan PKJ nomor 148. Terima kasih ya Tuhanku. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Allah, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan ini kepada-Mu untuk menopang pelayanan gereja-Mu di dalam keadaan apapun, sehingga gereja-Mu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin.
Terima kasih ya Tuhanku. PKJ nomor 148 bait 1 dan kedua. Bapak Ibu, dengan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama meningkatkan pengakuan iman perasaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dua pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan penuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kembali disampaikan bahwa minggu depan kita kembali ibadah seperti biasa. Ibadah minggu dilaksanakan 2 kali. Ibadah yang pertama pada pukul 8 dan yang kedua pada pukul 9.30 atau setengah 10. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.